sebenarnya apa sih arti presidensial threshold itu, dan apa sih tujuan diterapkannya sistem presidensial threshold itu. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu arti sistem presidensial threshold, saya akan coba menjelaskan sedikit saja mengenai sejarah sistem presidensial threshold ini. Sebenarnya sistem presidensial threshold ini sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004. Di mana pada tahun itu untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, ini hasil dari reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana tepatnya pada amandemen ketiga dan keempat. Nah, nanti bisa dilihat pada amandemen ketiga dan keempat, sebagaimana kita ketahui, eh, Undang-Undang Dasar 1945 kita, atau bahasa kerennya sering dibilang itu konstitusi kita, itu sudah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, di mana amandemen pertama dilakukan pasca reformasi tahun 1999, amandemen kedua dilakukan tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan tahun 2001, dan amandemen keempat dilakukan tahun 2002. Nah, nanti bisa dilihat dalam pasal 6A ayat 1, di situ secara substansial dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, sebagaimana kita ketahui, dulu kan presiden dan wakil presiden kita ditunjuk ya dalam TAP MPR ditunjukkan. Nah, sekarang sejak tahun 2004 itu sudah dipilih secara langsung. Itulah munculnya demokrasi ya, dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem presidensial threshold ini, maka kita berbicara mengenai ambang batas pencalonan. Nah, itu ya, arti sistem presidensial threshold ini adalah ambang batas pencalonan. Pencalonan apa? Ya tentunya pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita berbicara mengenai ambang batas, tentu terbesit dalam pikiran kita ya, ambang batas. Oh, berarti kita berbicara mengenai syarat persentase gitu. Ya, kita berbicara mengenai syarat persentase. Syarat persentase apa? Syarat persentase jumlah kursi minimal yang ada di DPR dan jumlah raihan suara sah nasional. Nah, itulah syarat dari ambang batas itu tadi. Itu. Nah, makanya dalam pasal 6A ayat 2 nanti bisa dilihat Undang-Undang Dasar 1945 kita, pada amandemen ketiga dan keempat situ menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, di sini sangat kental ya, bahwa memang hanya partai politik atau gabungan partai politik lah yang bisa mencalonkan siapa calon presidennya dan calon wakil presidennya. Di luar itu undang-undang belum memberi ruang gitu. Dan memang untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu harus dari partai politik atau gabungan partai politik. Sebagaimana kita ketahui kan, tahun ini yang hanya bisa mencalonkan ya tanpa ada koalisi, tanpa ada gabung dengan partai lain, yang sudah bisa otomatis mencalonkan presiden dan wakil presiden itu hanya PDIP. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena PDIP adalah pemenang pemilu pada perolehan suara terbanyak pada tahun sebelumnya gitu. Dia memenuhi persentase itu. Nah, kalau dilihat nanti dalam Undang-Undang Pemilu nomor 23 tahun 2003, situ bisa dilihat bahwa memang syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu minimal partai itu harus memiliki jumlah kursi sebesar 15% di DPR. Nah, partai itu dia harus punya anggota dewannya sebanyak 15%. Nah, dari jumlah kursi 15% di DPR. Itu kan baru dia bisa memenuhi ambang batas pencalonan atau raihan perolehan suara sah nasional sebesar 20% gitu. Nah, itu di Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Tetapi terkait persentase ini sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Sejak tahun 2009 itu terkait persentase ini sudah dirubah dari persentase 15
jumlah kursi di DPR menjadi 20%, di mana jumlah raihan suara sah nasional itu dari 20% menjadi 25%, gitu kan? Dan di tahun 2014 masih sama mengikuti tahun 2009, dan di tahun 2009 ini dirubah lagi, maksudnya dirubah lagi kalau nggak salah dalam pasal 222 di undang-undang yang baru dirubah lagi bahwa ambang batas itu, persentase itu menjadi 20% dan 25%. Nah, jadi 20% jumlah kursi yang harus ada di DPR dan 25% jumlah raihan suara sah nasional. Nah, itu maka sebabnya inilah syarat ambang batas pencalonan itu. Partai politik itu bisa mencalonkan presiden gitu. Kalau dia tidak memenuhi bagaimana, Bang? Kalau dia tidak memenuhi, dia harus gabung dengan partai politik lain. Makanya di pasal 6A ayat 2 kan dia seperti yang saya sampaikan tadi, diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau dia udah bergabung kan memenuhi persentase, nah makanya dia bisa mencalonkan. Seperti itu yang saat ini kita lihat ya, seperti Nasdem, dia harus gabung dengan partai lain. Gerindra, dia harus gabung dengan partai lain supaya dia memenuhi ambang batas pencalonan ini gitu. Nah, kalau terkait mengenai berikutnya mengenai tujuan diterapkan sistem presidensial threshold ini, nah, tujuannya adalah itu memperkuat sistem presidensial. Karena memang kalau presiden dan wakil presiden ini dalam menjalankan pemerintahannya nanti, dia tidak mudah untuk diturunkan dalam tanda kutip secara politik oleh pesaing-pesaing politiknya gitu. Dia tidak mudah karena memang dia yang langsung itu memilih rakyat gitu. Itulah untuk menjaga stabilitas itu. Dan yang kedua, tujuan diterapkannya sistem presidensial threshold ini adalah untuk efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, bisa saja presiden dan wakil presidennya yang duduk itu dari partai satu. Tetapi mayoritas di DPR tadi atau gabungan dari partai-partai tadi, mayoritasnya itu adalah dari partai lain, jumlah kursi yang paling banyak. Nah, itu nanti akan menghambat, akan mengganggu jalannya proses pemerintahan. Dalam pemerintahan mengambil suatu kebijakan-kebijakan atau mengambil suatu keputusan-keputusan. Nah, seperti halnya misalnya presiden mengambil suatu kebijakan atau keputusan membuat perpu. Biasanya kan perpu itu diusulkan presiden, nanti dibawa dalam sidang dewan atau sidang DPR. Nah, nanti kalau dalam sidang itu bahwa perpu ini disetujui, maka akan jadi undang-undang. Tapi kalau dalam sidang ini nanti tidak disetujui, maka untuk sidang berikutnya tidak akan dibawa lagi, maka tidak akan menjadi undang-undang. Nah, itulah proses-proses itu akan mudah mengganggu mengganggu pemerintahan-pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh makanya sistem presidensial threshold ini sangat cukup baik untuk diterapkan ya, untuk menjaga itu tadi gitu. Dan ketiga itu adalah untuk menyederhanakan multi partai. Dengan banyaknya partai kan kita tahu menjelang pemilu muncul partai-partai lain kan gitu. Itu nanti akan terjadi seleksi alam lah terkait sistem presidensial threshold itu. Itulah tujuan kegunaan diterapkannya sistem presidensial threshold ini. Oke, teman-teman sudah tahu ya apa itu sistem presidensial threshold.